Halo adik-adik semua, selamat datang di Lautan Ilmu Kimia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hibridisasi pada senyawa kovalen. Apa itu hibridisasi? Hibridisasi adalah proses bergabungnya orbital atom pusat dengan orbital atom lain sehingga terbentuk yang namanya orbital hibrida. Nah, cara menentukan bentuk hibridisasi pada senyawa kovalen akan dibagi menjadi dua macam ya. Jadi ada dua cara di sini nanti yang akan saya coba berikan ke kalian semua. Oke. Cara yang pertama, kita bisa gunakan cara sekolah atau cara biasa ya. Jadi cara yang pada umumnya ada di buku. Nah, ini cara pertama. Oke. Untuk cara sekolah, langkah-langkah yang harus kalian perhatikan dalam menuliskan hibridisasi ada 3 langkah di sini. Langkah yang pertama, apa Mas? Langkah yang pertama adalah kalian harus menggambarkan orbital elektron valensi atom pusat dalam keadaan dasar. Jadi ini yang pertama ya. Jadi harus kita gambarkan dulu orbital elektron valensi atom pusat dalam keadaan dasar. Kemudian yang kedua, kalian harus menggambarkan orbital elektron valensi atom pusat dalam keadaan tereksitasi. Yang disesuaikan dengan atom yang diikat oleh pusat. Nah, ini langkah kedua ya. Sedangkan yang terakhir, langkah yang ketiga, kalian setelah menentukan orbital eksitasi, tinggal kalian tentukan bentuk orbital hibrida atom pusat yang sesuai atau yang dibutuhkan untuk berikatan. Oke, perhatikan contoh membuat hibridisasi senyawa kovalen SF4. Nah, ini senyawa yang mau kita buat hibridisasinya SF4, di mana atom S ini nomor atomnya 16, kalau F ini nomor atomnya adalah 9. Oke, yang kita buat yang pertama adalah konfigurasi elektron pusat dulu, kalian buat. S nomor atomnya 16, kalau kita buat konfigurasi, neon 3S2 sama 3P4. Nah, elektron valensinya yang mana? Yang ini. Ya, ini adalah elektron valensinya. Oke, elektron valensinya ini kita gambar dalam keadaan tingkat dasar. Nah, yang kita gambar apanya? Orbitalnya. 3S2, 3P4. Orbitalnya di sini S itu cuma satu kotak, gitu ya. Sedangkan kalau P, orbitalnya nanti ada 3 kotak, seperti ini. Nah, oke. Setelah kita gambarkan, untuk langkah pertama ini, kita masukkan elektron pada masing-masing orbital yang sudah kita sediakan. Elektronnya tinggal lihat atas ini ya. Oke, S elektronnya ada 2, 1, 2. P ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke, langkah selanjutnya adalah gambarkan orbital elektron valensi atom pusat ya, pada keadaan tereksitasi disesuaikan dengan atom yang diikat oleh pusat. Nah,
Jadi langkah pertama ini tadi sudah dalam keadaan dasar ya. Ini namanya orbital dalam keadaan dasar. Sekarang kita mau menggambarkan orbital dalam keadaan tereksitasi. Caranya gimana? Lihat atom yang diikat pusat. Yang diikat pusat adalah F. Jumlahnya 4. Di sini yang tersedia cuma 2 elektron tunggal. Padahal yang diikat pusat ada 4. Maka elektron tunggalnya nanti harus ada 4. Sehingga orbital P, yang ini ya, yang isinya ada 4 elektron, di mana nanti ada 2 elektron tunggal, 1 elektron harus promosi kemana? Ke orbital yang lebih tinggi, yaitu orbital D. Maka kita buat orbital dalam keadaan tereksitasinya, kita gambar dulu 3s2, 3p4, sama di sini ada 3D. Nah, 3D-nya masih kita kosongi. Oke. Nah, ini kita buat kotaknya. Ini langsung kita copy aja ya, biar cepat. Nah, ini saya copy. Saya taruh bawah sini. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita buat orbital dari D. D itu kotaknya ada 5. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke, kemudian karena yang diikat pusat hanya 4F, maka di sini harus ada 4 elektron tunggal pada orbital elektron ya. Orbital elektron di atom pusat. Sehingga di sini nanti P-nya 1 elektron dari P mengalami promosi. Nah, ini namanya adalah promosi 1 elektron. Nah, ini nanti nggak dipakai. Nah, maka orbital tereksitasinya bisa kita tuliskan dalam keadaan tereksitasinya ya. 3s2, 3p3, nanti 3d-nya 3d1. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita gabung ya. Kita gabung menjadi orbital hibrid. Kalau yang ini kan masih dalam keadaan orbital tereksitasi. Nah, ini kalau semuanya kita gabung jadi satu gitu ya. Maka nanti di tahap yang ketiga ada namanya adalah orbital hibrid. Jadi orbital hibrid ini semuanya digabung jadi satu. Nah, seperti ini. Jadi totalnya ada 5 orbital ya. S-nya 1, P-nya ada 3. Seperti ini ya. D-nya nanti ada 1. Ya. Jadi kalau ini miliknya P, ini miliknya S, ini miliknya D. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru 5, 6. Baru masuk di sini 4 elektron F. Jadi 4 elektron F masuk. Kalau 4 elektron F masuk, isinya 1, 2, 3, 4. Nah, maka bentuk dari orbital hibridnya jadi S-nya 1, P-nya ada 3 kotak, D-nya 1 kotak. Maka bentuknya adalah sp3d. Nah, ini cara sekolah yang dipakai, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, ada cara cepat. Untuk cara cepatnya, caranya seperti ini ya, untuk membentuk orbital hibridisasi pada senyawa SF4. Langkah pertama kita harus tentukan golongan dulu dari masing-masing atom dalam senyawa SF4. Fs itu masuk golongan 6, F-nya golongan 7. Yang kita stabilkan adalah atom yang banyak jumlahnya dalam senyawa, berarti kan F. F untuk stabil butuh 1,
Kebutuhan satu ini nanti kamu kalikan dengan banyaknya F, taruh atas sini 4. Angka 4 ini jadikan penjumlah EV pusat. Nah, berarti kalau ditambah, nanti totalnya ada 10 elektron. Padahal tujuan kita adalah mencari orbital hibrida. Satu orbital ini isinya adalah 2 elektron ya. Maka 10 elektron ini butuhnya berapa orbital? Ya tinggal kita bagi 2. Sehingga yang kita butuhkan di sini ada 5 orbital. Nah, sehingga kita ecer orbital dari orbital yang subkulit yang paling kecil ada S. S-nya 1, kemudian masih kurang karena butuhnya 5 kotak ini ya. Kemudian P 3 masih kurang 1, baru nanti yang terakhir di sini ada D. Maka SF4 bentuk atau model hibridisasinya sama dengan sp3d. Oke. Baik, berikut ini ada 2 soal SBMPTN tahun 2010 sama 2016 mengenai hibridisasi ya. Oke, contoh untuk tahun 2010 saya akan bahas, nanti tahun 2016 coba kalian terapkan ya pembahasan saya. Oke, saya bahas dulu untuk soal nomor 1 SNMPTN tahun 2010. Senyawa-senyawa berikut ini dibentuk dari atom-atom 1H, 5B, 6C, 7N, 9F, dan 16S. Molekul-molekul yang digunakan menggunakan orbital hibrida sp3 pada atom pusatnya adalah yang mana? Langkah pertama, harus kalian tentukan dulu golongannya dari masing-masing atom yang sudah diberikan. Kita buat konfigurasi dulu biar tahu elektron valensinya untuk menentukan golongan. 1 berarti hanya masuk golongan 1A. 5B berarti 2, 3 berarti B-nya masuk ke dalam golongan 3A. Kemudian ada 6C, 2, 4 ya, berarti masuk golongan 4A gitu kan. Kemudian ada 7N. Nah, 7N berarti 2, 5 masuk ke dalam golongan 5A. Kemudian ada 9F, 2, 7, F-nya masuk golongan 7A. Dan yang terakhir ada 16S, 2, 8, 6 masuk golongan 6A. Nah, setelah kita tentukan masing-masing dari golongan dari atom yang ada di soal, maka langkah berikutnya kita tentukan hibridisasi masing-masing senyawa pada pilihan 1, 2, 3, dan 4. Oke, yang pertama ada BF3. Kita tentukan golongannya tadi sudah. B-nya golongan 3, F-nya golongan 7. Yang kita stabilkan adalah atom yang banyak. Yang kita stabilkan berarti di sini ada F. F untuk stabil butuh 1. Ini nanti kita kalikan. Taruh atas sini ya, 3. Nah, angka 3 ini nanti jadikan penjumlah EV pusat atau golongan pusat. Nah, kita tambah isinya 6 elektron. 6 elektron langsung kita bagi 2. Maka di sini total orbitalnya ada 3. Nah, 3 itu apa? S-nya 1, P-nya 2, sp2. Berarti yang satu salah, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan di soal pilihan yang kedua. Jadi kalau satu salah, pasti 3 pasti salah. Nah, sekarang NH3. Coba NH3. NH3 di sini N-nya masuk golongan 5, hanya masuk golongan 1. Yang distabilkan atom yang banyak berarti N gitu ya. Untuk stabil dia mengikuti aturan duplet berarti butuh 1. 1 ini kamu kalikan dengan jumlah atomnya H. Taruh atas sini angkanya 3. 3 ini jadikan penjumlah EV pusat. Nah, berarti 8 elektron. Nah, ini kita bagi 2. Kalau kita bagi 2, total orbitalnya yang dibutuhkan ada 4. Nah, 4 ini kita ecer. Nah, kalau kita ecer, S-nya 1, P-nya kurang 3 kan? sp3. Nah, maka jawabannya adalah 2 kalau 2 benar, 4 masih benar. Kalau 2 dan 4 benar, maka jawabannya adalah yang C. Oke,
Selanjutnya untuk soal nomor 2 silakan kalian coba ya. Nah, nanti kalau masih belum bisa menemukan jawabannya, saya akan bahas. Selamat mencoba.